Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita unggulan dari berbagai media di Indonesia. Kami awali dari Jakarta. Tempo.com menyoroti para terpidana kasus korupsi yang mendapat remisi HUT ke-79 RI. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pun menanggapi soal pemberian remisi kemerdekaan untuk para narapidana kasus korupsi yang diberikan oleh pemerintah. Mawarta menilai pemberian remisi bagi para pelaku kejahatan luar biasa itu telah mencederai keadilan. Seberapa banyak narapidana kasus tindak pidana korupsi atau tipikor yang mendapatkan remisi adalah sebanyak 2.618 orang. Sementara itu, CNBCIndonesia.com memberitakan NASA sempat mengungkap penampakan IKN dan sekitarnya. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut NASA, ada perubahan kawasan hutan yang ada di Kalimantan itu. Hal ini terlihat dari penampakan gambar yang diambil selama 2 tahun terakhir. Satelit NASA pernah memotret kondisi terbaru kawasan hutan Kalimantan pada Februari 2024 dan membandingkannya dengan kondisi pada April 2022 lalu. Solpost.com mengangkat berita Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi melayani rute perjalanan Semarang-Palangkaraya PP atau pulang pergi. Penerbangan perdana rute Semarang-Palangkaraya ini dioperasikan maskapai Lion Air dan terbang setiap hari pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat untuk rute Palangkaraya menuju Semarang dan pukul 12.55 waktu Indonesia Barat untuk rute Semarang-Palangkaraya. General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwadida menyampaikan, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang sampai saat ini terus mendorong untuk rute-rute menuju Kalimantan. Sebelumnya, Bandara Ahmad Yani juga membuka rute baru menuju Pangkalan Bun. Pemirsa, Kompas.com mengekspos pajak kendaraan bermotor atau PKB wajib dibayar setiap tahun dan 5 tahunan oleh pemiliknya. Apabila telat, akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Angka 2 dan 13 Nomor 28 Tahun 2009. Bahkan, beberapa daerah telah menerapkan kebijakan pajak jemput bola atau program door to door, di mana petugas akan mendatangi rumah pemilik kendaraan yang telat bayar pajak STNK tahunan. Dari Amerika Serikat, Detik.com menyoroti janji Kamala Harris jika ia menang Pilpres. Kamala mengajukan program pemotongan pajak bagi sebagian besar orang Amerika Serikat. Ia juga bakal melarang praktik eksploitasi harga di tingkat grosir hingga membangun perumahan yang lebih terjangkau. Program tersebut merupakan bagian dari usulannya yang bakal dikejar jika menang dalam Pilpres AS mendatang. Hal itu disampaikan Harris dalam pidato pertamanya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang fokus pada ekonomi. Dari arena MotoGP, Detik.com menyoroti Jorge Martin finish di posisi kedua MotoGP Austria 2024. Martin tak kuasa mengejar Francesco Bagnaia. MotoGP Austria 2024 berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Minggu malam tanggal 18 Agustus sebanyak 28 laps. 3 posisi terdepan diisi oleh Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. CNNIndonesia.com memberitakan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan mencampur sianida ke es kopi Vietnam, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Dia ditahan sejak 30 Juni 2016 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan tersebut. Pembebasan bersyarat ini dikonfirmasi pengacara Jessica, Otto Hasibuan, dan Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dedi Edward Eka Saputra. Beralih ke luar negeri, antaranews.com mengunggulkan berita terjadi lagi 11 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza. Ke-11 warga Palestina tewas pada Minggu ketika tentara Israel menargetkan beberapa wilayah di jalur Gaza Tengah. Sumber medis di Rumah Sakit Al-Aqsa mengatakan kepada pers bahwa 7 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel. 4 orang lainnya tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan lain Israel di kamp pengungsi Nuseirat di jalur Gaza Tengah. Dari bisnis.com,
pemerintahan Prabowo bakal bayar bunga utang sebesar 552,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Pemerintahan Prabowo Subianto direncanakan akan membayar bunga utang pada tahun 2025 senilai 552,9 triliun rupiah. Perlu diingat, angka ini belum termasuk pembayaran pokok hutang. Mengutip buku 2 Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pembayaran bunga utang direncanakan senilai 552 triliun, naik dari 10,8% dari outlook tahun ini yang senilai 499 triliun rupiah. Beralih ke cnbcindonesia.com, Jokowi reshuffle kabinet, Yasona diganti, Bahlil jadi Menteri SDM. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melantik sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Pelantikan itu merupakan konsekuensi dari perombakan atau reshuffle terbaru di tubuh Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang dikabarkan akan diganti adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Ia pun telah mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Sementara itu dari okezone.com, inilah daftar proyek infrastruktur yang dibangun Jokowi selama 10 tahun. Sekjen Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menjabarkan di sektor konektivitas telah terbangun 2.700 km jalan tol dan 6.000 km pembangunan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di seluruh Indonesia. Selain itu juga dilakukan penanganan preservasi jalan daerah berdasarkan Impres Jalan Daerah atau IJD. Capaian IJD pada tahun 2023 adalah sebesar 3.195 km jalan daerah terbangun dan didukung dengan jembatan sepanjang 3 km. Kemudian di sektor perumahan, melalui program Sejuta Rumah atau PSR yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024, berjalan telah dibangun sebanyak 8,2 juta unit rumah. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.